hotel di Indonesia ini berkembang pesat, ya, karena memang hotel itu adalah bisnis recurring. Jadi bisa kita lihat banyaknya sekarang ini ada hotel syariah, banyak ada leisure hotel, bisnis hotel. Jadi setelah COVID kemarin memang tingkat kunjungan orang itu semakin meningkat di situnya. Tapi memang ada beberapa hotel juga yang kalau seandainya hotel itu dikelola secara benar, karena kan hotel itu sebenarnya konsepnya ada hospitality, pelayanan. Jadi tidak bisa disamakan dengan konsep kita jual barang itu kayak harga A harus sekian, nggak bisa. Jadi memang perkembangan hotel itu meningkat, operator lokal juga mulai, mungkin ada beberapa, salah satunya kita lokal hotel juga, Lorraine. Jadi memang fokusnya sendiri bahwasanya hotel di Indonesia ini banyak peminatnya kalau kita bilang. Dan hotel itu kalau dikelola dengan benar juga itu bisa mendatangkan bisnis ke depannya. Itu tinggal bagaimana pengelola atau siapapun operatornya itu bisa memahami market yang mereka tuju. Itu. Jadi perkembangan hotel di Indonesia ini sekarang ini kan ada hotel bintang 5, bintang 4, ada lagi salah satu bintang 6 ya. Walaupun standarisasi bintang itu sekarang itu sudah tidak mengacu lagi seperti kayak dulu. Kan dulu kan bintang 5 harus minimum sekian kamar. Memang sudah ada standarisasi yang dari Badan Sertifikasi Nasional itu untuk menentukan bintang 5 itu seperti apa, bintang 4 itu seperti apa itu. Jadi secara keseluruhan perkembangan di Indonesia ini terhadap perhotelan itu cukup meningkat. Kalau masalah tarif tidak bisa dikategorikan susah ya. Kita contoh salah satu resort terbaik di dunia itu kan ada juga di Indonesia, di daerah Pulau Sumba. Itu harganya sampai berapa? Sampai 6 juta, 5 juta, tapi ada peminatnya. Tinggal bagaimana, maka saya bilang tadi pemetaan segmen marketnya. Hotel kalau dijual lebih murah, dia kan harus cover cost biayanya. Jadi sering terjadi memang kadang setiap tahun itu kan mereka naikkan harga. Nah, tergantung supply dan demand-nya. Kalau seandainya di satu daerah itu supply-nya gede, sementara demand yang kecil, akan terjadi price war. Biasanya perang harga. Karena apa? Karena supply hotelnya banyak, sementara tamunya dikit. Ini bisa kita lihat mungkin di salah satu daerah, misalnya kayak di Belitung, flightnya cuma 4. Ya kan, hotelnya banyak di situ. Yang terjadi apa? Perang harga di situ. Padahal sebenarnya price war itu tidak bisa dihindarin, ya. Cuman kadang-kadang ya beberapa operator atau beberapa ini kan mereka mengejar okupansi ya. Sementara itu harus dipahamin dulu, hotel itu ada yang namanya room revenue, kamar, ada namanya F&B revenue untuk makanan minuman, gitu ya. Ada revenue atau minor operating department. Sebenarnya nggak bisa dua-dua itu naik bersamaan. Jadi kalau memang kamarnya mau lebih tinggi, biasanya Anda bisa buatin paketnya dengan include dinner, begitu biasanya. Itu untuk untuk capture marketnya. Tinggal sekarang ini kalau untuk menaikkan harga, memang seharusnya tiap tahun tuh harus ada kenaikan. Karena apa? UMP pasti naik. Ya, beban biaya listrik nggak mungkin nggak naik. Nah, tinggal bagaimana sebenarnya pimpinan-pimpinan hotel atau operator itu mereka membuat program saving. Bagaimana membuat program-program itu yang bisa disinergikan dengan surrounding sekitarnya, itu sehingga menyupport UMKM setempat. Karena sekarang kalau kita bicara hotel resort atau leisure hotel, mereka kan tidak pernah lama di kamar. Mereka datang, contoh kayak kita di Bali, Lombok, apa semua, mereka pasti ngasih ke destinasinya. Kalau dia city hotel, nggak mungkin orang di kamar lama. Karena apa? Pasti orang dia meeting di luar. Jadi kan untuk akomodasinya aja. Nah, tinggal benefit apa yang diberikan kepada tamunya membuat mereka ini sebagai repeater guest. Ini yang harus diinin, karena kalau kita berharap tamu yang berbeda
datang setiap hari itu mungkin agak susah. Tapi kan setiap hotel tuh pasti punya repeater. Nah, sekarang bagaimana cara mereka memaintain repeaternya ini sehingga mereka yang tamu-tamu yang bolak-balik lagi, balik lagi itu yang harus. Karena hotel itu kan hospitality. Kita ini sekarang mengelola ada 3 di Solo, ada Lorien Syariah, Luangsa, sama Lorien Solo. Ada 2 di Sentul, Syariah Sentul sama Lorien Sentul. Ada juga kita di Bali, Nikuta Hotel, itu ada juga di Bali, dan ini yang baru Mangkuluhur Suite by Resident. Konsep yang kita tawarkan adalah menyatukan kultur daerahnya. Misal kayak Sentul, Sentul itu Jawa Barat ya, nuansa Jawa Barat. Nah, kita masukin nuansa Jawa Barat di sana. Solo dengan nuansa Solonya kita masukin nuansa Solonya di sana. Kita ada syariah juga, hotel syariah, bukan syariah yang maksudnya syariah yang tinggal lama enggak. Kita juga tersertifikasi. Salah satu unit kita di Lorien Sentul Syariah itu juara mendapat nomor 2 untuk syariah secara nasional. Karena apa? Syariah itu berbeda dengan yang lain memang. Cuman yang tadi dipertanyakan adalah bagaimana si tamu ini bisa berkomunikasi langsung. Jadi tidak ada third party-nya. Jadi kalau saya kayak komplain atau tamu ada komplain, dia langsung ditanggapi. Yang sering terjadi kan selama ini kadang-kadang tamu komplain itu, orang Indonesia ini jarang komplain. Tapi begitu komplain di sosmed semua keluar ya, sosial media. Makanya kenapa approaching pendekatan yang kita lakukan adalah kita harus know your guest. Jadi sebagai karyawan hotel itu, kamu itu harus tahu sebagai tamu itu seperti apa. Thinking as the guest, not thinking as the worker dari hospitality itu sendiri. Karena kalau kamu berpikir sebagai you are the guest, ya kan, kamu kan nggak mau kamar kamu itu kotor. Kamu itu juga nggak mau misalnya internet di kamar kamu itu bermasalah. So when you thinking as the guest, ya, and then pasti tidak akan terjadi yang namanya komplain terhadap tamu. Second, ini yang sering, zaman sudah berubah. Dulu kan kita bilang guest is the king. Kalau bagi kami kita sendiri sih guest is the friend. Tamu itu adalah teman. Karena apa? Pada saat dia komplain, sebagai teman dia akan beritahu sama kamu. Oh, kita masalahnya kamar kamu tadi begini. Sebagai teman kan akan memberikan masukan. Komplainnya sebagai teman. But he will coming again karena sebagai teman kan gitu kan. Tapi kalau you as a king, semua harus ini semua ini, itu ya nggak susah. Itu makanya perlakukan tamu sebagai teman sehingga dia merasa nyaman. Itu yang harus kita lakukan. Ya sebenarnya price war itu kan ya mungkin ada beberapa ketakutan dari pelaku hotel ya. Takut hotelnya nggak rame, takut kadang-kala pingin hotelnya penuh dengan membanting harga. Tapi kan nanti agak susah kita di Asia itu, di Indonesia ini kita turunin harga belum tentu orang beli. Contoh kayak hotel yang kita kelola sekarang nih, residen yang kita kelola nih, Mangkuluhur Residen. Begitu kita masuk, harga langsung kita naikin. Bukan karena kita mau harga hotel kita yang paling bagus, enggak. Ada namanya strategi marketing. Itu pada saat Anda fight di harga murah, berarti Anda kan turun di harga murah itu. Sementara ada beberapa properti main di harga tinggi. Kan itu. Sehingga kita meng-up itu, kita bermain di harga tinggi. Jadi kita harus ngikutin. Kalau seandainya properti Anda itu demand-nya tinggi, kenapa Anda harus turunin harga? Itu kalau seandainya, kalau kita bilang ya, lokasi udah jelas premium, ya, tengah kota lagi, terus semua ada di situ. Why you have to downgrade? Gitu istilahnya. Kalau memang kompetitornya itu bermain di harga tinggi, let's we fight together gitu di harga yang tinggi. Kenapa? Kan decision maker-nya di tamu. Kedua juga, kita nggak mungkin mengambil
memaksa tamu kamu harus stay di sini, enggak. Begitu dia nyaman dengan apa yang kita punyain, mau lu lokal atau international change pun dia, tapi dia sudah nyaman, whatever pasti di situ. Sebenarnya kalau tanah seperti kita discuss ya, kalau seandainya dijadikan satu para wisata itu kan ada akomodasi, ada destinasi, dan ada transportasi kan itu. Kalau ini saling menyupport aja, tantangannya sebenarnya itu. Sering mungkin kita mendengar kayak kemarin itu sebulan yang lalu ribut masalah air tiket pesawat yang jujur kita bilang memang terlalu tinggi sih. Kalau sekarang sih kalau saya ke Bali dengan saya ke Phuket itu lebih murah saya ke Phuket. Itu saya ke Papua atau saya ke Jepang lebih murah saya ke Jepang. Nah, sebenarnya kalau ini disinergikan jadi satu, ya, ini mungkin kita harus akuin bahwasanya penduduk Indonesia itu udah beberapa ratus juta. Dan most sekarang ini rata-rata anak muda Indonesia ini kalau lagi bete staycation di hotel semua kan. Jadi kan mereka staycation di situ, main di situ. Sekarang kalau kita lihat di TikTok, di YouTube, Instagram, ya banyak nih yang selegram yang khusus hotel apa semua. Pasti dari kendalanya, kalau saya bilang destinasi nggak mungkin. Yang adanya cuma transportasi baik ke udara apa semua. Kalau ini tadi di combine gitu ya, ada kalau kita bilang insentif lah, kita bilang mungkin perputaran ratusan juta orang Indonesia, karena dari hampir 300 juta lebih ya sekarang ya penduduk Indonesia itu separuhnya anak muda semua. Itu kalau yang ini berputar aja seluruh Indonesia, kan ekonominya kan jadi mapan ya semuanya. Yang sering terjadi kan karena mereka ada beberapa kayak waktu itu masalah Turki gara-gara film yang ini kan, ada film waktu itu Reza Hardian itu, wah orang langsung ke Turki liburan. Nah, terus ada sekarang ini yang Vietnam sepada itu, wah orang ke sana semua. Nah, kita sampai sekarang belum ada. Labuan Bajo, terus sendiri dari sini ke Labuan Bajo aja tiketnya udah berapa, ya kan? Dari sini ke ke Vietnam aja paling 1,5-2 juta. Tapi ke sini ke Labuan Bajo udah berapa? Ini tantangan terbesar sebenarnya bagaimana mensinergikan transportasi, destinasi, akomodasi menjadi satu kesatuan. Itu ya menjadi untuk satu pariwisata. Itu yang sebenarnya tantangan terbesar. Yang mungkin udah puluhan tahun kali ya belum selesai itu semuanya. Ya mungkin nanti siapa yang jadi pemerintahan di sini baru bisa membuat destinasi kunjungan-kunjungan yang ke yang ke masing-masing daerah di destinasi ini bisa terrealisasi itu. Dulu mungkin travel agent offline kita nggak bisa membuat mereka sebagai kompetitor. Karena mereka itu adalah partner, ya. Sekarang kan seperti tadi Mbak bilang tadi travel agent. Selama kami bekerja sama dengan beberapa agent di sini itu baik Traveloka, Ctrip, Booking.com, Agoda, apapun semua itu namanya, kita ini coba bersinergi sama mereka, ya. Sama kayak dulu kita kerjasama dengan travel agent offline, kan kita ngasih commission sama mereka. Ya sama kayak sekarang juga kita ngasih commission sama mereka, tetapi kita nggak bisa menutup yang namanya dunia digital. Satu saat juga nanti, kayak sekarang juga beberapa hotel memulai dengan konsep digitalisasi kan. Dia bikin websitenya, dia bikin chatbotnya, dia bikin juga nanti ntar lagi artificial intelligence AI-nya gitu kan. Walaupun yang bisa dilakukan itu adalah untuk hotel-hotel yang mungkin hotel bintang 2 yang siap check-in atau semua, tapi kalau untuk hotel bintang 4, bintang 5 yang dijual kan hospitality-nya, yang dibeli itu hospitality-nya. Jadi untuk online travel agent kita itu nggak ada masalah karena mereka itu sebagai partnership kita di situ.
Ya mungkin hospitality-nya ya yang berbeda ya, because you treat your guests ya, bagaimana treat guestnya itu. Mungkin juga kalau Mbak tahu juga, kita juga lagi ada fokus ke apa namanya wisata golf ya. Jadi kita ada juga bikin beberapa lapangan golf. Kebetulan saya punya komisaris Mas Dharma Mangkulur itu lagi fokus ke wisata golf. Karena di Indonesia ini golfnya dikit loh. Ya, di Indonesia ini lapangan golf di Indonesia ini paling dikit. Itu. Sekarang makanya di kita juga Lurin juga mensupport, kita punya ada namanya lapangan golf di Pecatu, Belitung. Terus kita lagi bangun juga di Sentul juga lapangan golf, karena memang kita akuin wisata golf kita tuh golf tourism itu masih kurang di Indonesia. Nah, makanya kemarin itu saya punya komisaris kami Mas Dharma Mangkulur itu membuat golf tourism ya, untuk ya kita ada hotel juga di Pecatu itu yang mensupport untuk golf kita di Pecatu, terus di Sentul kita untuk mensupport di situ, dan mungkin nanti ya ada beberapa yang bisa kayak di Belitung nih, mungkin saya ke Belitung nanti kita mau support ada lapangan golf situ, Back Rock di sana. Nah ini kita sinergikan semua di situ. Jadi memang saat ini memang kita lagi mencoba untuk Lurin sendiri, kita juga satu-satunya lokal ya, bukan satu-satunya lokal, maksudnya local change hotel yang ada di sini. Kita lagi mencoba take over beberapa hotel juga sih. Kita ada beberapa hotel yang akan kita take over. Ada yang konsep dengan syariahnya, karena memang kita satu-satunya hotel dengan konsep syariah waktu itu. Kedua juga kita juga lagi membantu owner-owner hotel ini bagaimana sih sebenarnya memanage hotel itu. Karena apa? Karena di kami sendiri Lurin itu kita melakukan menjadikan owner itu sebagai partner. We not looking for, kita bukan maksud mencari keuntungan besar di situ. Jadi kita akan train ownernya itu, sebenarnya hotel kamu bisa loh mencapai revenue sekian. Nah, jadi kita mau educate owner-owner, makanya ada di kita tuh Lurin itu konsepnya manage and rent and manage. Kita bisa sewa di hotelnya, kita manage, nanti kita kasih tahu sama ownernya, begini loh sebenarnya hotel kamu. Achievement yang target yang kamu capai itu sebenarnya bisa sekian loh dengan konsep seperti ini. Karena memang di kami ini Lurin ini lebih banyak bermain di digitalisasi. Itu jadi kita dengan adanya teknologi yang sekarang kayak sosial media yang sekarang, terus dengan adanya beberapa teknologi tentang perhotelan, itu kita sinergikan semua itu. Jadi lebih banyak kita bantu owner-owner seperti itu. Guest satisfaction ya, ekspektasi orang ya, kadang-kadang kan ekspektasi orang itu berbeda-beda. Sama mungkin ada beberapa tamu yang mungkin karena dia sering movable ya, terus ekspektasi gue nih A gitu. Jadi untuk mencapai ekspektasi yang harus disamakan, itu yang kadang agak sering terjadi. Tapi sebenarnya tamu Indonesia itu lebih bisa menerima, ya kan, bisa menerima, dan ya most rata-rata memang ada beberapa tamu yang high expectation apa semua. Tapi so far sih sebenarnya selama ya kita di Indonesia ini, selama kita masih berkomunikasi, kita menanyakan seperti apa semua, itu biasanya nggak ada masalah sih. Itu tinggal bagaimana kita meyakinkan tamu kita, bagaimana kita menyampaikan sama mereka aja, itu aja. Di hotel itu membentuk manner kita. Kenapa saya bilang hampir rata-rata orang yang kerja di hotel itu kan dibentuk dalam arti kata, let's say, mungkin gitu ya, orang Indonesia itu sudah mempunyai dari kecil itu sopan santun. Orang kita itu, baik dari leluhur kita, orang tua kita, itu sudah ada di kita sendiri. Sehingga kalau orang Indonesia itu dibandingkan dengan kayak dari luar negeri ya, kita nggak bicara dari kayak Asia, kita bilang Melayu, Thailand apa semua, itu sudah ada
Jadi memang kultur kalau kita sudah berani kerja di hotel itu, satu, you bisa kontrol emosi. Kenapa? Pada saat tamu lagi komplain, lagi marah, lu tetap senyum kan? Lu nggak bisa apa-apa. Ya kan, mau lu lagi terpijak paku kah, mau gimana, lu tetap smile, senyum. Ini kan terbawa selama setahun 2 tahun dia dibentuk seperti itu, kan terbawa ke rumahnya. Nah dari situ dia akan budaya dia itu akan terbentuk sendirinya. Kedua, kalau level untuk depth head atau kita bilang pimpinan, dia kan akan memikirkan bagaimana itu. Makanya kalau di kita itu, terutama di karyawan kami itu, kita pastikan mereka itu sebelum kita mau keluar eksternal, internalnya dulu nih. Hak dan benefit dia sebagai karyawan seperti apa. Jangan sempat tidak ada BPJS-nya gitu kan. Terus ada yang pekerja namanya daily worker, itu juga kita kasih BPJS juga. Kenapa? Pada saat dia berangkat kerja, pastikan dia tuh nggak memikirkan keluarganya itu susah. Itu. Jadi memang di kami itu bagaimana karyawan ini diberikan hak-haknya, sehingga pada saat dia bekerja itu dia sudah fokus kepada kerjaan karena keluarganya sudah di cover. Itu yang harus diiniin. Gitu. Kebetulan healing saya itu cuma di motor ya. Itu jadi memang dari kecil itu saya memang hobi motor sampai sekarang. Jadi saya gabung di klub motor gede di Harley Davidson di HDCI, di Harley Davidson Corp Indonesia, terus saya juga di Hawk Harley Owner Group. Ya minimal setiap hari Minggu pagi wajib San Mori. Ya, dengar suaranya udah syukur banget tuh. Ya, dengan suara motor itu dia make you happy ya di situ. Terus apalagi kalau katanya kita lagi kayak ini jadwal kita touring misalnya nanti. Jadi memang ya apa ya, untuk melepaskan penat itu saya biasanya touring, bukan touring Jakarta Bandung kalau kita bilang itu riding kalau Jakarta Bandung. Kadang kita ke Bali atau kita ke Makassar, terus ya beberapa kota lah, itu ke Medan, itu semua. Yang sering terjadi adalah agak berbeda karena hotel itu work under pressure, bekerja dalam tekanan. Makanya saya bilang tadi banyak teman-teman yang melihat kerja di hotel itu sebenarnya ya, dengan saya akuin sekarang ini untuk mencari orang itu agak susah. Berbeda kita kayak dulu ya. Karena milenial sekarang kan kalau dia nggak nyaman udah dia nggak mau gitu semua. Yang penting sama dia kan dia bisa bayar kontrakan, bandwidth internetnya tercukupi, ya kan, kuota di handphonenya selesai. Kalau dia nggak nyaman dia keluar. Berbeda dengan dulu. Kalau yang sekarang ini memang agak susahnya itu di sumber SDM ya, sumber daya manusia. Karena kalau di hotel itu kan itu ada namanya teamwork ya. Jadi ada engineering, housekeeping, sales, terus HR, ada FO. Ini nggak bisa lepas. Ini mata rantai. Itu dengan sekarang yang sumber daya manusia ini ya kita sih berharap ya mungkin karena Indonesia itu negara kepulauan ya, dan banyak sekarang ini yang teman-teman saya juga yang ada di daerah kayak di Bali, ada di Makassar, atau ada di Papua juga ada semua ini. Ya mungkin kalau seandainya anak-anak tuh ngerti kerja di hotel itu adalah akan membuat mereka lebih aware. Karena hotel itu tidak bisa lepas dari teknologi, nggak bisa. Nah, jadi kalau mereka yang kayak kita sekarang ini juga orang-orang yang ngerti tentang sosial media spesialis, kita punya seperti itu. Terus yang memaintain orang terhadap Instagram, terus TikTok, kita buatin TikTok sama mereka. Ya memang sumber daya manusia banyak ya yang ke situ. Cuma memang kalau yang larinya ke housekeeping, makeup room, atau di kitchen, kalau Mbak tahu sendiri hotel-hotel malah di kitchen lebih banyak laki-laki sama perempuan, ya kan? Padahal tukang masaknya banyak laki-laki, ya kan? Nah, sama juga kayak di housekeeping, bersihin kamar.
malah lebih banyak cowok daripada cewek. Ya kan, di rumah dia istrinya yang ngerjain makeup room, di sini dia yang ngerjain makeup room itu. Makanya saya bilang tadi kadang-kadang ya agak susah di hotel sendiri. Makanya saya bilang tadi sebenarnya juga kita juga mau memperdayakan mereka semua, tapi memang dengan teknologi yang ada sekarang, demand yang lari ke hotel terutama itu nggak seperti dulu lagi itu. Cuma sebenarnya kalau kita jujur, hotel itu yang paling enak karena dia gajinya 2 kali. Service charge diterima setiap tanggal 15 sama awal bulan terima gaji. Kalau orang yang tahu kerja hotel itu sebenarnya sih lebih, kalau dari dunia perhotelan sendiri banyak, kalau orang sudah tahu oh ternyata kata hotel di sini ya, banyak nggak mau resign jadinya.